Ibu Rile Silalahi. Ini Ibu Rile Silalahi itu awal-awal episode. Saya sudah baca nama dan dengar nama Ibu Rile Silalahi ini sejak tahun 2020. Iya, pendeta. Awal kita mau mulai. Iya. Awal kita mau mulai dan Jadi saya mau sampai sampaikan salam khusus kepada Ibu Rile Silalahi. Terima kasih sudah kirim pertanyaan-pertanyaan. Semoga Tuhan memberkati Ibu semua sekeluarga. Amin. Dari 2020 hingga 2025 namanya masih ada. Konsisten dia. Betul. Konsisten Ibu ini. Iya. Kita bacakan. Malam Pendeta Sabuin ingin bertanya. Henok sudah masuk ke surga, tetapi anaknya tidak. Bagaimana dengan saya nanti jika saya masuk ke surga, lalu anak-anak dan suami saya tidak masuk? Apakah saya tidak ditanya di mana suami dan anak-anak? Silakan pendeta. Wah, ini Terima kasih Ibu Rile Silalahi. doa seorang ibu. Ini doa ibu dan suatu renungan bagi kita Iya. semuanya. Bagi kita semua. Itulah sebabnya pendidikan di dalam rumah tangga itu sangat penting. Pendidikan, apa ada yang ambil air minum? Ya, terima kasih. Ya, karena Steven tidak kelihatan tadi, jadi dia pergi ambil air minum. Saya baru tahu ternyata di studio itu banyak seperti begitu ya. Saya baru tahu, tadinya saya pikir semua berjalan aman-aman. Saya minum dulu ya. Silakan Bunda. Ya, ini sebuah perenungan ya. Ini doa seorang ibu buat keluarganya. Ya. Ibu itu memang orang yang sangat memikirkan keluarga gitu kan, memikirkan suami, memikir anak-anak. Sebelum bicara tentang Henok, saya mau bicara sedikit menanggapi pertanyaan ini, apalagi concern seorang ibu terhadap keluarga. Bukan hanya Ibu Rile Silalahi, siapapun saja. Betul. Mari kita buka Alkitab kita, beberapa ayat tentang pentingnya pendidikan dalam rumah tangga. Kita buka Alkitab kita di dalam buku Keluaran, pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12. Kita tidak baca semua, tapi di situ tentang perayaan Paskah yang menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh setiap keluarga orang Israel menjelang mereka akan keluar dari Mesir. Jadi singkatnya, mereka masing-masing keluarga harus memilih seekor anak domba yang tidak bercacat celah. Dan katanya itu harus dipilih pada tanggal 10, ayat yang ketiga. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Lalu kemudian di ayat yang ke-6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Artinya dikurung berapa hari? Diambil tanggal 10, dikurung. Lalu kemudian pada hari yang ke-14 itu dia disembelih. Jadi itu domba bukan diambil tiba-tiba. Orang datang, mana nih korban? Ini aja sudah bawa, sembelih dia. Sudah dipersiapkan. Sampai dikurung 4 hari katanya. Dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Mengapa itu? Supaya itu anak-anak punya kesempatan untuk bertanya. Kenapa ini? Ini apa ini? Iya. Untuk apa ini mama, papa? Inilah domba yang akan disembelih, di mana darahnya itu akan dioleskan di tiang pintu dan di ambang pintu, supaya ada keselamatan di rumah ini. Makanya tentang perayaan Paskah pada saat itu dikatakan di dalam ayat yang ke-26. Ayat 26. Ya. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Ayat 24. Ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Alkitab memberikan suatu pelajaran yang sangat penting tentang pendidikan dalam rumah tangga. Jadi ini bukan yang penting kalian keluar dari Mesir, tidak. Tapi waktu keluar dari Mesir pun masih diberikan suatu instruksi, jangan lupa sampaikan kepada anak-anak. Ayat yang ke-26 tadi, mungkin dibaca sampai ayat yang ke-27. Ulang lagi 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apa artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu katakan, itulah korban Paskah bagi Tuhan
yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Orang tua harus selalu bersedia menjawab pertanyaan anak-anak. Bahkan sekalipun anak-anak tidak bertanya, baca pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. 13 ayat 8. Ya. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Ya. Mesir. Sekalipun tidak ditanya, Hanya, ya. kita harus Sampaikan. beritahukan itu. Pelajaran tentang keselamatan, ilmu keselamatan di dalam Yesus Kristus oleh kasih karunia Allah. Itu harus diberitahukan sedini mungkin, tahap demi tahap, dengan konsisten dan intensif kepada anak-anak di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena itu adalah salah satu tanggung jawab orang tua dalam setiap rumah tangga. Makanya pernah terjadi peristiwa di Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Pada waktu Abraham dengan Ishak. Ingat ceritanya toh? Ya. Lalu Abraham kemudian Ishak bertanya. Apa pertanyaan Ishak pada waktu itu? Coba dilihat di pasal Kayunya sudah ada. ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kenapa dia bisa bertanya begitu? Karena belum ada domba. Dia tahu proses persembahan. Karena dia tahu. proses prosesnya, persembahannya. Kenapa dia tahu? Karena Abraham selalu melakukan itu bersama-sama dengan dia. Dia terlibat di dalam korban pagi dan petang. Dia tahu apa kelengkapan-kelengkapan. Iya. Makanya dia tahu ini ada yang kurang ini. Yaitu anak dombanya mana? Dombanya mana, Kalau betul. mesbah kita tidak perlu bawa. Karena Abraham dimanapun saja dia bisa dirikan Bangun mesbah. mesbah. Tapi anak domba di mana? Itu artinya Abraham melakukan pendidikan yang baik kepada Ishak. Iya. Ingat cerita Kain dan Habel. Ya. Itu kan anak-anak pertama di atas dunia. Betul. Dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Dan Taman Eden masih ada waktu itu. Jadi Kain dan Habel masih bisa dibawa, paling tidak melihat itu gerbang taman. Dulu papa dan mama Dari sana. ada di sana. Tapi kau punya mama ini. Dan papa Iya. berdosa. Kau punya mama, tapi tidak demikian. Iya, Saya hanya mau menggambarkan saja. Tetapi walaupun Adam dan Hawa sudah menanamkan hal itu kepada Kain dan Habel, itu hanya masuk kepada Habel, tidak kepada Kain. Kain tidak. Artinya, itu bukan lagi tanggung jawab Adam dan Hawa. Karena anak itu telah membuat pilihan. Iya. Itu akan menjadi tanggung jawab orang tua kalau orang tua tidak menyampaikan itu kepada anak, sehingga anak tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk mengambil keputusan tentang keselamatan dia. Kenapa Imam Eli itu dimarah oleh Tuhan dan ditegur oleh Tuhan? Kenapa? Karena sekalipun Hofni dan Pinehas melakukan kejahatan-kejahatan di depan mata Imam Eli, dia tidak tegur mereka. Tidak tegur, ya. Maka itu ditimpakan juga kepada Imam Eli. Jadi kembali kepada, saya pikir sampai di sini Ibu Rile Silalahi, saya harap, oke, jadi bisa Betul. mengkaitkan. Sekarang tentang Henok. Henok sudah masuk ke surga, tapi anak-anaknya tidak. Saya berhenti di sana. Henok masuk ke surga itu ceritanya ada di Kejadian pasal yang ke-5. Lihat dulu Kejadian pasal yang ke-5. Baik. Supaya kita tahu anaknya Henok siapa. Kejadian 5. Iya. Ya, sudah benar. Kita lihat Henok ayat yang ke-21. Kita mulai baca. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Jadi anaknya ada namanya Metusalah.
Dan tidak ada catatan Metusala diangkat ke sorga toh? Ya. Ya. Oke. Ayat yang ke-22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi Ya. setelah ia memperanakan Metusala. Ya. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi setelah Metusalah lahir masih ada banyak anak. Kita tidak tahu lain. berapa. Laki-laki dan, Dan perempuan. Lalu kemudian ayat 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi Henok diangkat ke sorga pada waktu usianya 365 tahun. Usia 65 Metusala lahir. 300 tahun setelah itu dia mempunyai anak-anak laki-laki dan perempuan. Usia 365 tahun dia tidak diangkat lagi. Artinya dia sudah tidak ada lagi karena sudah diangkat ke sorga oleh Allah. Pertanyaan Ibu Rile Silalahi adalah kenapa anak-anaknya tidak ikut diangkat? Apakah di sorga nanti Henok ditanya, kau sendiri di sini? Di mana kau punya anak-anak? Jadi itulah pertanyaan yang menjadi concern dari Ibu Rile Silalahi. Perhatikan bahwa di dalam Alkitab hanya ada sedikit catatan tentang orang yang diangkat ke sorga. Yang pertama adalah di sini Henok. Lalu kemudian yang berikut di 2 Raja-Raja kalau tidak salah itu adalah Elia juga diangkat ke sorga, yang diangkat hidup-hidup. Itulah hanya itu 2 catatan yang disebutkan namanya diangkat ke sorga. Itu adalah Henok dan Elia yang diangkat hidup-hidup ke sorga. Tetapi mereka diangkat ke sorga bukan di dalam peristiwa besar sesuai dengan schedule rencana keselamatan bagi umat manusia. Karena menurut Alkitab, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalilah, disitulah semua orang yang benar diangkat ke sorga. Artinya ini adalah peristiwa-peristiwa yang istimewa. Special case. Sehingga dalam special case seperti ini, saya percaya bahwa Henok tidak ditanya, kenapa anak-anakmu binasa hanya kau yang datang sendiri. Karena itu bukan di dalam schedule rencana keselamatan di mana pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kalilah semua orang yang benar akan diangkat ke sorga. Tapi pertanyaan Ibu Rile Silalahi ini renungan bagi kita semua. Kita mulai acara tajam ini semenjak Stephen dan Jeffrey masih single. Sampai sekarang Stephen sudah punya anak 1, Jeffrey sudah menikah. Dan ada banyak orang tua para pemirsa ini. Ini adalah tanggung jawab kita. Tugas kita adalah menyatakan rencana keselamatan, pelajaran tentang keselamatan dari Allah oleh kasih karunia melalui Yesus Kristus, menanamkan itu kepada anak-anak kita sehingga mereka bisa mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, tetap anak-anak itu diberikan kuasa memilih, sama seperti Adam dan Hawa. Semua kita mempunyai kuasa memilih. Tapi yang penting kita melakukan yang terbaik. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Rile Silalahi. Terima kasih.